Ya, selamat pagi murid kelas politik sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Pak Jo seneng kalau kalian suaranya keras begini ya, mumpung belum dibungkam. Baik, Bapak absen dulu ya, seperti biasa. Wati masuk, Wati. Budi masuk. Budi mana Budi? Budi Ari masuk? Masuk? Oh, nggak masuk? Kalau menteri yang balas budi masuk? Ya, hari ini Pak Jo akan memberikan pelajaran sistem pengamanan data di negeri Konoha, ya. Silakan buka bab mengenai menteri giveaway, kerjanya muka gile ya, itu ada. Ya, buka semuanya. Baiklah, siswa sekalian, silakan lihat di papan tulis berikut ini. Ya, sudah lihat semua? Laga, kamu aduh jangan mainan celana dong, ayo turun ya, lihat. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Ya, di sini terlihat seolah ada pernyataan hacker yang telah berhasil mencuri dan ngacak-ngacak pusat data nasional dan membuat 200 lebih layanan publik terganggu, anak-anak sekalian. Terganggu. Imigrasi terganggu, BPJS terganggu, jangan-jangan pencalonan Kaisang juga keganggu. Iya, kita lihat. Itu sih penting ya. Jangan-jangan banyak kasus besar juga mendadak terganggu. Iya, kerusakan pusat data nasional yang berisi data-data penting rakyat Indonesia itu konon kabarnya bermula pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB. Yaitu ketika ada staf yang iseng mainan password, anak-anak. Mainan apa? Password. Mainan password. Hati-hati. Staf ini iseng-iseng mainan password. Kenapa nggak mainan burung? Mereka iseng bermain password. Ini kata Menko Polhukam yang tadinya Menteri Pertanahan. Memang sedikit aneh ya, habis ngurusin tanah, mendadak jadi Menko Polhukam. Tapi namanya juga Konoha, apa saja boleh. Iya, menurut pejabat ini, gara-gara staf yang jagain pusat data yang maha penting itu iseng mainan password, lalu, nah ini, server langsung kemasukan ransomware. Dan menurut saksi mata, untungnya kemasukan ransomware. Gimana kalau sampai kemasukan underwear? Masyarakat sendiri masih bingung dengan anggaran yang luar biasa besar. Segitu mudahnya sebuah server pusat data kemasukan setan. Kemasukan setan. Bahkan konon server pusat data itu hanya diberi pengaman gratisan bawaan Microsoft Windows, yaitu Windows Defender. Lalu netizen bertanya, anak-anak sekalian. Netizen bertanya, anggaran keamanan servernya itu lu kemanain malih? Anak-anak sekalian. Dan parahnya, ternyata hacker itu nggak cuma ngacak-ngacak server. File datanya di-encrypt, jadi nggak bisa dibuka. Tapi kelompok hacker yang menamakan diri sebagai brain chipper itu malah minta pesangon. Nggak tanggung-tanggung, anak-anak sekalian. Bapak aja nggak nyangka segitu gedenya. Minta pesangon, nggak tanggung-tanggung. Menurut info yang Bapak terima, anak-anak sekalian, besarnya uang permintaan hacker itu nyaris setara dengan estimasi harga tanah dan rumah jatah pensiun Pak Jokowi, yaitu 183 miliar rupiah. Sebuah permintaan yang gedenya auzubillahi min dzalik, anak-anak sekalian. Ngomong-ngomong, anak-anak sekalian, ini hacker minta duit kok besarnya hampir sama dengan harga tanah dan rumah di Solo itu ya. Ini janjian atau gimana? Kita kembali ke pelajaran ya, anak-anak sekalian. Jangan terlalu nyinyir, nanti dibilang pasukan sakit hati kalah pilpres ya. Nah, lalu yang Bapak dengar adalah, anak-anak sekalian,
Ya, bagus, turun dari meja, bagus. Yang Bapak dengar adalah aksi dan reaksi para netizen yang budiman sujatmiko, yaitu ramainya sosial media yang bersuara meminta Menteri Kominfo Konoha untuk mundur, teratur tanpa ngelantur, apalagi pakai gaya parkur. Netizen bersuara dengan lantang tanpa penghalang. Cuma sedikit takut dikemplang. Suara mereka nyaris seragam, minta dengan segera sang menteri yang budiman segera mundur sambil kisbay ke istana. Tapi tentu perlawanan terjadi. Sang menteri yang memang berasal dari ketua relawan dibela dengan semangat 45. Semangat 45. Siapa lagi kalau bukan oleh anak buahnya sendiri. Mereka konon berjumlah 16.000. Entah ngitungnya dari mana. Tapi kok ya nggak banyak juga ya. Tapi perlawanan anak buah sang menteri tidak membuat gentar netizen seantero NKRI. Apalagi makin terbongkar ternyata memang Pak Menteri bisanya cuma diginiin supaya begini digituin. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Presiden turun tangan, anak-anak. Wakil Presiden turun tangan. Menko turun tangan. Anggota DPR turun tangan. Para ahli IT turun tangan. Pengamat turun tangan. Mahasiswa turun tangan, artis turun tangan, menteri yang bersangkutan juga bertanya, kapan anggarannya turun? Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, yang sedang belajar di kelas politik bersama Pak Jo. Kemarin ada pengumuman loh, dari hacker yang viral itu. Kabarnya mereka akan mengembalikan data yang dienkripsi. Kata hacker itu, mereka minta maaf. Nah ini yang Bapak suka. Belum juga ketangkap, hacker beriman itu sudah minta maaf anak-anak. Sungguh mulia dan layak ditiru oleh hacker-hacker lainnya. Sungguh hacker yang budiman, hacker yang punya perasaan, hacker yang punya rasa belas kasihan kepada menteri yang tidak bisa bekerja. Ini loh hacker pujaan zaman sekarang. Anak-anak sekalian, padahal baru kemarin Menteri Kominfo bilang kalau dia sampai klenger. Tahu klenger? Klenger tahu? Menangani masalah peretasan ini. Apakah ini bagian sandiwara untuk menutupi jejak saja? Atau benar ini adalah peretasan dengan motif ekonomi saja? Mungkin inilah cara negeri Konoha mengatasi masalah. Yaitu bukan dengan masuk ke inti masalah, tapi buat dulu drama 13 episode supaya masyarakat lupa kasus sebenarnya. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi ya. Itu Mbak Clara sudah bayaran belum? Oh, pakai kartu Indonesia Pintar ya. Iya, pelajaran apa yang dapat kita petik dari soal ambruknya server pusat data nasional ini? Kok kayak Denny Sregar ya saya? Nah, pelajarannya adalah yang pertama anak-anak sekalian. Menjadi menteri hasil dari bagi-bagi bukan berdasarkan kemampuan diri. Itu sama saja bunuh diri. Karena kalau ada masalah yang menutup profesionalitas, rakyat maunya solusi cepat dan tuntas. Bukan cuma pejabat yang pintar cari alasan, ini dibeginiin, itu dibegituin. Lalu yang kedua, audit segera. Cari pejabat audit yang tidak mempan disogok, baik dari depan maupun dari belakang. Untuk membongkar benar atau tidak penggunaan miliaran bahkan triliunan uang rakyat itu sesuai tujuannya. Atau jauh lebih banyak bocornya. Bocornya. Entah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Audit segera, biar rakyat kembali percaya. Kalau ini tidak dilakukan, ya jelas saja. Beralasanlah kalau kami curiga. Lalu yang ketiga, jangan terulang lagi Pak. Menempatkan pejabat sekelas menteri pada posisi yang strategis. Kok tidak diisi oleh pejabat yang mumpuni, ahli. Baik karena sudah teruji atau karena jalur meritokrasi. Bukan posisi empuk untuk membalas budi. Tapi mengabaikan kemampuan karena tertutup oleh keinginan bagi-bagi kursi. Bagi-bagi rezeki untuk mantan pendukung sendiri.
Nah, ya. Itu tadi yang bisa Pak Jo sampaikan pada pelajaran kelas politik hari ini ya. Dengan tema sistem pengamanan data di negeri Konoha. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Minggu depan Bapak periksa. Aman kan?